Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Dan kali ini saya akan mereview satu buah unit Toyota New Rush TRD Sportivo di tahun 2020. Oke, kita mulai di bagian depan ya. Untuk bagian headlampnya sudah dilengkapi dengan headlamp LED multi reflektor lengkap dengan lampu senja LED ya. Dan di bagian bawahnya terdapat lampu sein. Kemudian lampu fog lampnya sudah dibalut dengan cover fog lamp berwarna hitam ya. Lanjut ke bagian sisi grillnya. Untuk bagian grillnya sudah berwarna black glossy, jadi memberikan kesan makin gagah untuk Toyota New Rush TRD Sportivo ini. Di bagian engine hoodnya juga sudah muscular engine hood, jadi makin gagah. Kemudian di bagian bumper bagian bawahnya terdapat emblem TRD Sportivo dan juga emboss TRD. Dan di sini juga terdapat list garis berwarna merah, memberikan kesan makin sporty ya. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sudah menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dual VVTi dengan tenaga 109 PS dan torsi 140 Nm. Kemudian di bagian mesinnya juga dilengkapi dengan modul ABS. Untuk engine hoodnya sudah dilengkapi juga dengan peredam. Oke, mantap. Lanjut ke bagian samping. Untuk profil bannya menggunakan Bridgestone Alenza 215/60 R17 dengan velg two-tone polish, lengkap dengan disc brake. Kemudian di bagian sisi spionnya juga dilengkapi dengan lampu sein. Di sini juga terdapat emblem dual VVTi. Bagian samping juga terdapat side body molding yang memberikan kesan bahwa mobil ini adalah SUV sejati. Kemudian di bagian pintunya juga lengkap dengan garnish chrome dari bagian depan hingga bagian belakang. Di bagian atasnya bisa kita lihat terdapat talang air dan juga roof rail. Nah, di bagian pintunya untuk door handle-nya juga dilengkapi dengan keyless entry. Semakin lengkap untuk fiturnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin Toyota New Rush TRD. Untuk bagian MID-nya bisa kita lihat tampilannya sudah sangat mewah ya sekarang dan makin sporty. Di sini terdapat bar untuk bahan bakar, kemudian jam, dan juga di bagian odonya bisa kita lihat di sini untuk kilometer, kemudian trip A, trip B, dan temperatur juga. Kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar kilometer per liternya ya. Oke, sudah sangat lengkap ya. Nah, di bagian setirnya sudah dilengkapi dengan audio steering switch. Di bagian tengah terdapat logo Toyota. Kemudian di bagian audionya juga sudah terlihat sangat mewah dengan balutan berwarna black glossy. Untuk audionya sendiri sudah menggunakan audio full touchscreen dan lengkap dengan menu Miracast untuk di bagian audionya. Jadi sudah sangat komplit menunya. Kemudian di bagian tengah kisi AC-nya terdapat tombol hazard. Di bagian bawahnya lagi bisa kita lihat terdapat seatbelt warning dengan 5 titik. Untuk bagian panel AC-nya sudah menggunakan tipe digital lengkap dengan mode auto ya, dan juga ada rear defogger. Bagian bawahnya terdapat power outlet 12 volt. Kemudian untuk bagian transmisinya, karena unit yang kita review kali ini bertransmisi manual, memiliki 5 percepatan. Oke. Di bagian armrestnya juga sudah dibalut dengan bahan kulit ya. Kemudian di bagian dalamnya terdapat
konsol box. Kemudian rem tangannya tipe hand grip. Oke. Dan di bagian dashboardnya, untuk dashboardnya sendiri desainnya di sini two tone color ya. Jadi perpaduan antara warna hitam dan juga warna krem. Sangat mewah. Nah, untuk bagian yang berwarna krem ini sudah dilengkapi dengan atau sudah dibalut dengan kulit dan juga jahitan yang asli ya di sini sampai ke bagian bawah. Nice. Kemudian lanjut untuk bagian sun visornya sendiri sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga lampu. Oke. Di bagian tengah ini terdapat lampu baca. Oke. Dan juga di sini terdapat tempat kacamata. Untuk bagian kisi AC-nya juga sudah dilengkapi dengan material chrome ya. Jadi juga menjadikan tampilannya lebih mewah. Kemudian di bagian bawah sebelah kanan terdapat tombol engine start stop button lengkap dengan stability control. Oke. Untuk desain joknya di sini, untuk desain joknya juga terlihat makin modern ya, dengan desain semi bucket walaupun joknya belum dibalut dengan kulit. Kemudian di bagian door trimnya bisa kita lihat untuk material yang digunakan masih menggunakan material plastik. Kemudian door handle-nya sudah chrome. Di bagian tombol window-nya untuk bagian drivernya sudah dengan mode auto. Kemudian lengkap dengan pelipatan kaca spion. Di sini ada window lock. Kemudian untuk bagian armrestnya sudah dibalut dengan ornamen chrome juga. Dan di bagian armrest ini juga sudah dibalut dengan bahan kulit lengkap dengan jahitan asli. Mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Di bagian baris kedua kita mulai dari sisi door trimnya. Di sini material yang digunakan masih menggunakan material plastik. Kemudian door handle-nya sudah chrome. Di sini terdapat tombol untuk window. Kemudian di sini terdapat cup holder. Di bawahnya juga ada cup holder lagi. Kemudian door pocket. Nah, di bagian armrestnya juga sudah dibalut dengan chrome dan juga kulit dengan jahitan asli. Oke. Sekarang kita lihat untuk bagian joknya. Di bagian joknya senada dengan bagian jok yang bagian depan ya. Jadi material yang digunakan belum menggunakan kulit, tetapi sudah terlihat mewah. Oke. Untuk AC di bagian baris kedua, di sini terdapat panel untuk pengaturannya secara manual ya. Untuk blowernya. Kemudian di bagian atas, di sini terdapat lampu baca. Oke. Ini untuk tampilan di bagian baris keduanya. Kemudian di bagian bawah bisa kita lihat di sini terdapat cup holder juga. Dan di bagian bawahnya lagi terdapat power outlet 12 volt ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris ketiga. Lanjut ke bagian baris ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke bagian baris ketiga, untuk bagian jok di baris kedua ini pelipatan kursinya sudah dengan one touch tumble ya. Jadi sudah lebih praktis. Kemudian untuk akses masuknya juga lebih gampang ya.
Oke. Nah, di bagian baris ketiga ini, jika kita lihat untuk legroomnya, jadi masih lumayan lapang ya untuk bagian legroomnya. Kemudian di sisi samping bisa kita lihat terdapat cup holder. Kemudian di sini lengkap dengan power outlet 12 volt dan juga terdapat speaker. Di bagian atasnya terdapat hand grip retract ya. Nah, untuk hand gripnya sendiri ini mulai dari bagian baris depan hingga belakang, jadi sudah dilengkapi dengan hand grip. Kemudian di bagian atas sini terdapat seat belt untuk penumpang baris kedua yang bagian tengah. Jadi untuk seat beltnya setiap penumpang sudah dilengkapi dengan seat belt ya, jadi keselamatan lebih terjamin tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Sebelum kita lanjut ke bagian belakang, untuk profil ban bagian belakang ini senada dengan ban bagian depan, namun untuk remnya masih tromol ya. Oke, lanjut ke bagian lampunya. Untuk lampu belakangnya sudah menggunakan lampu LED, namun lampu sein dan lampu mundurnya masih dalam ya. Di bagian bawah sini terdapat emblem TRD Sportivo. Di bagian bawahnya lagi terdapat lampu mata kucing ya. Kemudian di sisi sampingnya terdapat parking sensor 2 titik ya. Di bagian tengahnya terdapat emblem Toyota, wiper, kemudian defogger, dan juga spoiler bagian belakang. Nah, untuk antenanya sudah shark fin ya. Di bagian kiri terdapat logo RAS. Oke, lanjut ke bagian akomodasi bagasinya. Nah, ini layout untuk bagian bagasinya. Jadi untuk bagian bagasi Toyota New Rush TRD Sportivo ini cukup lapang ya. Kemudian untuk bangku baris ketiganya bisa kita lipat rata dengan lantainya ya. Oke. Jadi untuk bangku baris ketiganya bisa kita lipat keduanya atau salah satunya. Jadi akomodasi bagasinya semakin lapang ya. Nah, di bagian sisi samping bagasinya terdapat lampu bagasi. Oke, itu untuk bagian bagasinya. Demikian review singkat mengenai Toyota New Rush TRD Sportivo 2020. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.